Sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan atau penelanan dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang berbentuk mulai dari mulut atau urin sampai anus. Pencernaan dibagi menjadi dua, ada mekanisme atau proses dan gerak peristaltik dan kimiawi atau dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan di mulut, lambung usus halus, kantong empedu, dan lain-lain. Proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama makanan masuk ke mulut atau oris yang merupakan jalan masuknya makanan yang kita makan secara umum. Mulut terdiri atas dua bagian. Bagian luar yang sempit atau vestibula dan bagian rongga mulut atau bagian dalam. Di mulut terdapat 3 gigi. Ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan gigi. Gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk melumatkan makanan. Di mulut terdapat lidah yang terdiri dari otot, serat, lintang, dan dilapisi oleh selaput lendir. Di bagian belakang pangkal lidah terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalan napas pada waktu kita menelan makanan, agar makanan jangan masuk ke jalan napas. Di lidah terdapat indera peraba dan perasa. Manis pada bagian ujung lidah atau bagian paling depan anterior. Asin pada bagian kiri kanan lidah atau lateral. Asam pada bagian samping kiri kanan lidah, tepatnya di dekat pangkal lidah. Pahit pada bagian terjal belakang lidah atau pangkal lidah. Umami yang merujuk pada rasa gurih atau lezat dan tersebar di seluruh bagian lidah. Lidah juga terdapat kelenjar salvia yang berfungsi untuk membahasi atau melumasi dan mempermudah proses penelan makanan. Di kelenjar salvia terdapat 3 gladula, yaitu gladula mandibulasi, gladula maxillaris, gladula. Lalu ada hati yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Di hati terdapat 2 lobus, yaitu lobus quadratus yang paling besar dan lobus quadratus yang paling kecil. Hati merupakan organ yang paling besar di tubuh kita. Hati merupakan organ yang paling besar di tubuh kita, warna coklat dan beratnya kurang lebih 3 kg. Di hati terdapat kantung empedu yang berfungsi untuk mengatur lemak. Panjangnya sekitar 8-12 cm. Ada juga getah empedu, suatu cairan yang disekresi oleh sel hati dan jumlah yang dihasilkan setiap hari 500-1000 cc. Gladula parotis. Di lidah juga terdapat 2 enzim, yaitu enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa dan enzim lipase yang mencegah lemak menjadi asam lemak, selalu menuju ke faring, yang dimana faring menghubungkan rongga mulut dengan bongkongan atau esophagus. Motilitas yang berkaitan dengan faring.
Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak. Enzim renin berfungsi mengendalikan kesenian atau protein yang terdapat pada susu atau hanya bayi. Lalu ada pankreas. Di pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk menetral kadar gula darah. Makanan yang masuk tadi ke lambung ini sudah menjadi bolus dan diteruskan ke duodenum yang memiliki panjang 25 cm. Lalu jejunum yang memiliki panjang 2,5 meter dan ileum yang memiliki panjang 3,6 meter. Di ileum terjadi penyerapan makanan yang mengandung nutrisi. Lalu ke usus besar menuju ke kolon ascendens, transversum, dan descendens. Di usus besar ini juga terdapat sekum yang berfungsi untuk menyerapkan makanan yang mengandung serat. Lalu appendix. Di appendix ini berfungsi untuk menambah imun tubuh. Lalu ke kolon sigmoid. Di kolon sigmoid ini merupakan jalur lewatnya sisa-sisa metabolisme, lalu menuju rektum yang merupakan tempat penyimpanan feses sementara. Lalu ke kanan anus. Antara kanan anus dan rektum terdapat pinter penghubung yang disebut dengan pinteran eksternal. Akhirnya dari metabolisme ini yaitu melalui anus yang dikeluarkan berupa feses. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, Stiki Santa Elizabeth. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe teman-teman. Dadah!